Kembali lagi bersama kelas. Seberapa pintar kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Kuis fakta tentang seputar agama Islam. 10 detik untuk setiap pertanyaan. Apakah kalian siap? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi di kota Makkah. Tahun kelahirannya sering disebut sebagai Tahun Gajah. Disebut Tahun Gajah lantaran menjelang kelahiran Nabi, ada peristiwa penyerbuan pasukan Raja Abraha yang menggunakan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah itu terjadi pada 12 Muharram 571 Masehi. Solat meminta hujan atau biasa disebut dengan solat istisqa merupakan ibadah solat sunnah yang dianjurkan bagi umat Islam ketika dilanda kekeringan dan meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara solat istisqa serupa dengan tata cara solat Id, yakni 2 rakaat dan diadakan khutbah. Secara geografis, Indonesia berada di bagian timur Ka'bah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat, meskipun solat wajib dilakukan dengan menghadap ke arah kiblat. Namun ada pengecualian, solat tanpa menghadap kiblat juga bisa dilakukan. Apabila pada kondisi ketakutan, dalam peperangan, saat berada dalam perjalanan di kendaraan, ataupun di tempat yang tidak bisa dikenali kemana arah kiblatnya. Al-Furqan merupakan sebutan lain dari kitab suci Al-Quran. Selain Al-Furqan, Al-Quran juga memiliki sebutan lain seperti Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Mau'idhah, Asy-Syifa, Al-Hukm, Al-Hikmah, Al-Huda, At-Tanzil, Ar-Rahmat, Ar-Ruh, Al-Bayan, Al-Kalam, Al-Busra, An-Nur, Al-Basyair, Al-Balagh, Al-Qawl. Dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 19, Allah berfirman, "Sederhanalah kamu dalam berjalan dan turunkan nada suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Dalam ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa suara keledai begitu dibenci. Tapi dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk hewan keledai itu sendiri, melainkan suara keledai itu seperti perumpamaan. Hewan yang secara fisik mirip seperti kuda ini memiliki suara yang cukup melengking. Kalau diibaratkan suaranya itu kayak orang merintih tapi sambil berteriak. Kesimpulan bahwa suara yang paling mungkar adalah suara keledai merupakan alasan yang melatar belakangi perintah untuk merendahkan suara. Nabi Daud alaihi salam termasuk salah satu dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat wahyu berupa kitab suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Zabur kepadanya. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 163. Kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Dengan diwahyukannya kitab Zabur, Nabi Daud senantiasa membacanya dengan suaranya yang merdu. Ketika Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur, burung-burung di udara melandai ke bawah untuk mendengarkan suaranya. Kerumunan burung itu turut bertasbih mengikuti bacaan tasbih Nabi Daud. Begitu juga gunung-gunung yang bertasbih bersamanya di waktu pagi dan petang hari. Nabi Daud diberi suara paling merdu yang belum pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun.
Khalid bin Walid dikenal sebagai panglima perang yang kuat dan berani. Julukan Khalid bin Walid adalah Saifullah atau pedang Allah yang terhunus. Sepanjang karirnya, dia menjadi pemimpin pasukan perang Muslim yang ditakuti. Khalid bin Walid termasuk saudara dekat Rasulullah dan Umar bin Khattab. Perang Yarmuk adalah peperangan terbesar yang ia pimpin. Perang tersebut melawan pasukan Romawi dengan persenjataan lengkap. Para pemuda yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua diabadikan di dalam Al-Quran. Mereka dikenal dengan nama Ashabul Kahfi. Pada tahun 1963, seorang arkeolog Yordania bernama Rafiq Wafa menemukan sebuah gua yang terletak di sekitar 8 km dari Amman, ibu kota Yordania, dan memiliki ciri-ciri seperti yang diuraikan Al-Quran. Menurut riwayat dari Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, tugas mengurus angin ini merupakan salah satu misi utama malaikat Jibril. Ini sebagaimana riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman berikut, 4 malaikat yang mengurusi urusan dunia, yaitu Jibril, Mikail, Israil, dan Israfil. Jibril diserahi untuk mengatur angin dan para tentara, malaikat. Mikail diserahi untuk mengurus hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Israel diserahi untuk mencabut nyawa, sedangkan Israfil diserahi tugas menyampaikan perintah kepada mereka. Kerajaan Perlak atau Kesultanan Purulak merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang terletak di Purulak, Aceh Timur pada 840 sampai 1292 Masehi. Perlak merupakan wilayah yang dikenal memproduksi kayu perlak yang merupakan bahan baku pembuatan kapal. Kerajaan Perlak berlangsung cukup lama. Raja pertama Kerajaan Perlak bernama Alaeddin Sayyid Maulana Aziz Shah. Kemudian Raja terakhir Muhammad Amir Shah mengawinkan putrinya dengan Malik Saleh. Malik Saleh inilah cikal bakal yang mendirikan Kerajaan Samudra Pasai. Bukti sejarah yang memperkuat Kerajaan Perlak yakni makam salah satu Raja Benoa, negara bagian Kesultanan Perlak yang terletak di pinggir Sungai Trenggulon. Diyakini, batu nisan pada makam tersebut dibuat pada abad ke-11 Masehi. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha merupakan istri pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tercatat sebagai perempuan pertama yang masuk Islam. Bahkan secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan, beliaulah manusia yang pertama kali memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Khadijah juga merupakan orang yang pertama kali mendengarkan wahyu dari lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan pertama kali membaca Al-Quran setelah mendengarnya langsung dari Rasulullah. Khadijah juga merupakan orang yang pertama kali belajar sholat kepada Rasulullah. Rumahnya menjadi rumah pertama yang dituruni wahyu melalui perantara Jibril setelah wahyu pertama di Gua Hira. Pada surat Al-Ankabut ayat 14 menceritakan masa tinggal Nabi Nuh dengan kaumnya sebelum terjadinya peristiwa banjir besar, yakni selama 950 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim.
Tahallul merupakan bagian dari rukun haji yang wajib dilakukan oleh jemaah. Tidak sempurna ibadah hajinya jika tidak melakukan tahallul. Tahallul ditandai dengan mencukur atau menggunting rambut bagi jemaah haji.